teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama podcast The Hasan Jurnalistik 20 bersama saya Anisatul Aziza dan teman saya Jordi Verizon. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang pentingnya membaca ya. Minat membaca. Oh, minat membaca. Sebelumnya tanya dulu dong kabarnya. Gimana Jordi kabarnya? Alhamdulillah sampai sekarang masih baik. Masih hidup. Masih hidup. Lebih kurang begitulah. Malah lihat-lihatan. Bingung nih mau ngobrol apa. Menurut Jadi kan kamu? Ini temanya kan tentang minat membaca. Menurut Aziz gimana sih tentang rakyat di Indonesia ini ke arah membaca? Membaca ya? Ya. Sekarang nih kayaknya 1 dari 1000 deh kalau membaca. Soalnya kan teknologi udah canggih, udah ada YouTube tuh, ada apa kan Ada banyak. Instagram gitu. Jadi mungkin audio sih lebih ke banyak yang mendengar gitu. Tapi tidak mengkiri kalau masih banyak juga sih yang gemar membaca. Kamu suka baca nggak? Lumayan kalau tentang membaca. Biasanya baca apa tuh? Tentang buku-buku Aristoteles, Wow, filsafat suka? retorika, Oh my god, politik lah, bukunya yang berjudul La Politika keren. itu baru setengah, belum semua. Oh, keren. Aku baru tahu kalau kamu ternyata suka mempelajari filsafat. Kalau filsafat Indonesia suka nggak? Maksudnya Kalau filsafat tokoh-tokoh Indonesia gitu, kayak Sujiwo Belum. Tejo gitu. belum kalau ke arah sana. Oh, berarti kamu kayak filsafat barat gitu ya? Kalau yang lokal lebih ke buku-buku syair seperti Buya Hamka, Terelie, tentang apa lagi? Wira Negara, Pirsa Besari. Wow, anak senja dong. Ternyata anak senja, anak indie. Wow, keren. Aku juga. Aku suka menulis loh. Biasanya nulis puisi gitu. Oh, Mau baca? boleh. Bayar tapi ya? Enggak ding. Biasanya ini. Terus juga kalau misalnya gimana ya supaya kita ini misalnya anak kecil atau remaja supaya cepat gitu terbiasa membaca tuh gimana ya Jur ya? Lebih ke kembali lagi ke sosok orang tua. Oh iya. Gimana caranya membimbing anak agar bisa Bisa lancar gitu membaca, terbiasa gitu ya didikannya. lebih mendalami tentang buku. Oh ya, buku atau koran atau apa gitu. Yang penting mau membaca dulu gitu ya minatnya. Aduh, kok malah bingung sih. Ini mungkin karena kita baru pertama ngobrol gitu kan. Biasanya kita nggak pernah ngobrol. Jadi kalau dipertemukan kayak bingung. Aduh, mau ngomong apa gitu, bingung juga. Ini deh aku tanya tentang, karena kamu sukanya ke genre kayak puisi, filsafat gitu ya. Kalau puisi belum. Kalau sajak lebih ke sajak. Oh iya beda-beda. Sajak gitu. Tapi kamu biasanya suka nulis atau membaca aja? Membaca. Lebih ke membaca daripada menulis. Oh, berarti nggak suka. Maksudnya kurang ya kalau menulis gitu. Bukan kurang, memang belum untuk menulis. Oh, belum. Jadi fokus ke membaca. Ya, mencari referensi aja dulu baru menulis. Ya. Emang harus banyak membaca dulu sih. Buat teman-teman juga kalau misalnya mau nulis harus banyak membaca karena mungkin kita bisa dapat kosakata atau simpati. Kayak misalnya kita baca novel itu kan bisa membangun empati kan? Bisa membangun semangat kembali. Iya, semangat, motivasi. Tentang membaca ya. Gimana sih tentang anak kecil nih? Sekarang tuh anak kecil tuh kan lebih suka kayak main HP tuh, nonton Upin Ipin apa. Jarang, tidak banyak orang tua yang mengajari anaknya untuk ayo lo membaca, misalnya memberikan buku daripada memberikan HP gitu kan. Kamu punya adik nggak sih sejauh? Enggak, kalau pernah kan ada. Itu kamu biasanya lebih sering kasih HP atau buku bacaan atau apa gitu? Kalau ke arah situ ya belum pernah karena jarang ketemu. Oh iya. Biar orang-orang nih minat membaca tuh gimana ya? Kita kembali lagi ke minat membaca. Sebenarnya kalau minat membaca itu kita harus tahu dulu ya dia tuh sukanya tuh genre apa supaya kita bisa rajin membaca. Kalau kamu tuh kan kayak filsafat barat terus sajak-sajak gitu kan. Jadi kamu suka membaca karena itu. Karena gimana ya? Karena menurut saya membaca itu
apabila kamu mendalami kemampuanmu, kamu akan menemukan jati dirimu. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman. Gimana tadi? Apabila kamu mendalami Kemampuanmu, Kemampuanmu? maka kamu akan menemukan jati dirimu. oh jati diri. Berat. Jati diri itu gimana sih? Jati diri gimana sih? Jati diri itu Lebih ke apa kita mengenali diri ya? ya, Oh ya. lebih dalam lagi mengenali diri. Oh ya, karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya pasti akan mengenali Tuhannya, ya kan? Di dalam filsafat ada yang seperti itu. Nah, terus minat baca itu kalau kata Mbak Najwa tuh gini loh Jordi. Temukan satu buku. Gimana ya kalimatnya? Pokoknya itu temukan satu buku yang bisa membuatmu jatuh cinta dengan membaca. Nah, hanya perlu satu buku. Hanya perlu satu buku untuk membuatmu jatuh cinta dengan membaca. Temukan buku itu dan mari jatuh cinta dengan membaca. Katanya seperti itu kata Mbak Najwa itu. Ya begitu. Kalau kamu udah buku yang paling kamu suka itu buku apa? Kalau buku sajak yang menurut saya semua buku yang pernah saya baca itu saya suka, tapi kalau yang dibaca berulang-ulang kali itu bukunya Wiranegara tentang destilasi alkena. Itu gimana? Di buku itu tersebut satu kutipan, jangan terlalu senang bila kamu mendapatkan sesuatu, sebab bahagia hanya kesedihan yang tinggal menunggu waktu. Aduh, sumpah. Kurang kopi nih di sini. Biasanya tuh kan anak senja, anak indie tuh ada kopi gitu biasanya. Ini nggak ada yang mau promosi kopi Kapal Api mungkin boleh atau ABC. Boleh, kita nggak di endorse ya, nggak di endorse ya. Kopi hitam lah nggak apa-apa, kopi hitam kupu-kupu. Nah, terus apa lagi ya? Tentang minat membaca. Seperti kita harus tahu dulu apa yang kita suka, jadi kita tahu ya. Terus apa ya yang mungkin sekarang nih mahasiswa itu lebih tertekan untuk membaca karena mungkin ada tugas ya. Ada tugas baru membaca. Karena ada tuntutan. Iya, ada tuntutan untuk harus membaca. Kalau misalnya nggak ada tugas ya mungkin membaca, tapi yang dibaca Instagram, bukan WA. hal-hal yang lebih penting. Lebih penting. Tapi menurutmu Instagram itu penting nggak sih? Kalau menurutku Instagram itu penting. Pentingnya? Karena kita bisa mempublish apa yang ingin kita orang-orang tahu. Nah, misalnya followersnya tahu gitu. Iya. Biar orang tahu. Tapi kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Kalau tidak mau nggak apa-apa. Tapi membagikan keseharian kita penting nggak sih, Jor? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau membagikan itu keseharian tidak. Karena aku orangnya menjunjung tinggi privasi. Wah, ini kata-katanya dari tadi. Buset. Aduh, gimana gitu. Deg. Kamu punya pacar nggak, Jor? Kok malah ke situ? Enggak. Maksudnya kan mungkin bisa berkata-kata gitu kan sama pacarmu, atau biasanya gimana? Kalau sama pacar kamu gimana sih? Apa ya kata-katamu itu dalam gitu? Untuk saat ini kalau ke arah pacar belum ada. Tapi ada yang menjaga tapi tidak memiliki. Maaf yang nonton, maaf kalau ketawa. Enggak, Mbak, jangan ngajak berantem, cuma bercanda aja kok ya. Siapa tahu boleh lah Kenapa enggak langsung pacaran gitu? Maksudnya nanti banyak dong gangguan dari luar hubungan kalian yang berusaha untuk, ya kan guys, nikung. Karena pacaran itu membatasi kegiatan. Seperti kita ingin berteman dengan siapa, ingin bermain dengan siapa, ingin pergi dengan siapa. Oh iya, maksudnya kalau misalnya minat bacanya tuh beda, itu gimana ya? Misalnya kamu sukanya ke arah filsafat gitu, tapi aku sukanya politik, nyambung nggak sih kalau ngobrol gitu? Biasanya nyambung, karena filsafat itu tidak membahas semua yang ada di bumi ini, ada alasannya. Filsafat juga membahas tentang politik, agama. Oh, iya. Filsafat ya, itu berat. Filsafat itu ilmu yang kayak di atas logika masih harus ada logikanya gitu gak? Seperti di atas awan masih ada awan. Di atas
beda ya, emang orang kalau berfilsafat itu bahasanya agak gimana gitu, agak pelan-pelan harus kita tahu gitu ini arahnya kemana gitu. Kalau kalau kita salah mengartikan orang yang berfilsafat itu kasihan ya, kayaknya misalnya kita nganggapnya apa, oh ternyata ngomongnya apa gitu. Ini oh ya, ini tips biar rajin membaca dong Jor. Aku juga kadang tuh kayak males gitu, ada waktunya males baca gitu. Gimana sih caranya? Tipsnya biar aku rajin baca gitu, atau yang nonton rajin membaca. Kalau saya sendiri sih membaca itu dari apa? Dari belum masuk SD. Udah suka membaca. Ya, belum terlalu lancar membaca. Saya juga tidak tahu bagaimana saya suka membaca. Jadi emang dari kecil tuh emang udah suka baca gitu. Iya. Nggak ada tipsnya gitu buat yang nonton gimana sih supaya mungkin ada yang males baca gimana supaya Kalau rajin membaca. buat yang nonton, kalau mau membaca buku-buku tentang sajak, rasakanlah dulu kehancuran di hatimu, kamu akan menyukai itu apa tulisan. Pacarmu sering baper nggak sih kalau misalnya kamu ngobrol kayak gini? Ngobrol kayak gini tadi, Iya, misalnya kamu kan kata-katanya nyelipin kata-kata puitis gitu. Pacarmu suka baper nggak kayak gitu? lebih ke arah jijik ya. Oh mohon maaf, kok jijik sih? Emang dia nggak suka puisi atau kata-kata gitu ya? Karena Bacot setiap pandangan gitu. orang berbeda-beda. Oh mungkin dikiranya bacot gitu nggak sih? Ya, Oh jadi cewekmu itu apa sukanya apa tuh misalnya bacaannya tuh atau apa gitu? dia lebih suka ke arah dia suka juga membaca tapi tidak terlalu mendalami, ke arah ini majalah mungkin. Oh majalah gitu. Ya, Oh surat jadi kabar, tapi kamu sukanya itu yang seperti apa? apa itu. Maksudnya suka ceweknya itu yang suka membaca apa itu selera bukunya? Kalau ke arah buku apa ya, terserah dia sih. Oh, Apapun yang dia baca aku juga mendukung. oh, jadi kalau nggak harus sama-sama suka filsafat atau saja gitu ya? Karena perbedaan itu indah. Oh, aduh, perbedaan itu indah. Oke, ini lagi minat membaca, tips membaca itu sudah. Terus ketika lagi down, nggak mau membaca gitu, itu gimana kalau aku lagi nggak mau baca gitu? Emang benar-benar nggak mau baca gitu. Tapi dia suka mendengarkan misalnya pelajaran gitu dari YouTube atau dari audio gitu. Gimana menurut kamu? Membaca dengan mendengarkan di audio itu sama atau tidak? Dalam artian hasilnya atau manfaatnya. Kalau cuman sekedar mendengar itu lebih ke cepat lupa ya. Kalau membaca itu kan kita satu persatu kata itu kita kita eja di dalam hati, jadi kita sampai kotak. Jadi lebih baik suka membaca daripada audio gitu. Iya. Maksudnya gitu ya? Kalau menurut saya lebih baik iya. membaca daripada mendengar. Nah, tapi kalau aku boleh berpendapat nggak? Boleh silakan. Boleh. Ini kalau menurut aku kan kita cara belajarnya itu beda-beda. Ada yang membaca tuh Jor. Nah ada juga yang nggak suka membaca tapi dia mencari pelajaran dari mendengar. Mungkin mendengar atau berdiskusi. Jadi sukailah atau belajarlah dengan cara gimana kamu supaya bisa masuknya belajar, atau mungkin dengan cara mendengar atau mungkin dengan cara berdiskusi gitu. Jadi kesimpulannya apa ya? Gimana ya dari obrolan kita minat membaca ini, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya gimana ya? Kalau dari minat membaca itu dari diri masing-masing sih. Oh iya, diri masing-masing. Ada yang tidak suka membaca, ada yang suka menulis, dan ada juga yang tidak suka menulis tapi dia suka membaca. Oh iya. Maksudnya orang tuh terbagi ya. Tidak semua orang yang membaca itu harus menulis, tidak semua orang yang menulis itu harus mendalami bacaannya. Ada yang sudah menulis langsung diterbitkan. Wow. Dia tidak tahu apa yang dia tulis itu isi yang dia tulis. Tapi dia tahu apa jalan cerita yang dia tulis itu. Oh kayak misalnya bikin novel gitu. Ya, bikin novel kan isinya misalnya tentang kelinci mengambil wortel tetangga kan.
tetangganya kan, nah, gitu. Tapi si penulis cuman menulis kelinci itu pergi ke rumah tetangga, kan berbeda isi dan iya. isi dan I see, pikirannya I see. berbeda. I see. Oh ya, jadi buat teman-teman juga yang nonton, jangan lupa follow IG kami ya. Ya, Apa? Jurnalistik 20. Ya, terus YouTube-nya tuh. Apa YouTube tadi? YouTube Diasen Channel- TV. Ya, Diasen TV. Mm-mm. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe guys. Ya. Kalau boleh IG kamu juga apa dong? Kalau IG Jordi Verizon. Ya. Boleh dong promosi IG Azenisa 361, tolong di follow. Terus aku karena ini minatnya membaca, jadi boleh kan promosi IG Fakir Pikir, tolong di follow ya. Kalau bisa di like, komen. Dah, terima kasih teman-teman, terima kasih banget sudah menyaksikan obrolan basa-basi bacot, tapi penuh manfaat. Tolong diambil apabila misalnya kami ada kata salah atau gimana. Buat mbaknya jangan berantem setelah ini ya, mbaknya Jordi. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.